Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Against the Sky Supreme versi novel. Setelah sebelumnya Tan Yun meminta Memeng Yu untuk menunggunya di Gunung Changling, dia segera bergegas menuju ke tempat Shen Zubing. Apa yang akan dilakukan Tan Yun? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Shen Zubing tampak bersemangat mengharapkan gurunya segera datang dan kemudian menemaninya pulang untuk menemui ayahnya. Tiba-tiba ada kegembiraan yang tak terbayangkan di matanya yang indah. Tan Yun mengenakan kain kasa dingin napas kura-kura di langit, menginjak singa naga emas untuk terbang ke bawah. "Guru, kamu di sini sekarang." Shen Zubing menatap Tan Yun yang muncul di depannya dengan kesedihan. Tan Yun terbatuk ringan dan suara tua keluar dari mulutnya. "Sebagai seorang guru, berdasarkan perhitungan waktu, kamu seharusnya baru saja kembali." Shen Zubing melangkah maju, memegang lengan Tan Yun dan berjalan menuju aula Binking. Dia tertawa sambil berkata, "Kami sudah kembali selama hampir setengah bulan. Guru, saya akan memberi Anda kejutan." "Kejutan? Kejutan apa yang akan kau berikan kepada gurumu ini?" tanya Tan Yun dengan bingung. Setelah memasuki aula Binking, Shen Zubing menekan Tan Yun ke kursi. Seperti biasa, dia berada di belakang Tan Yun, menjulurkan jarinya dan memijat bahu Tan Yun. "Guru, sebelum memberi kejutan untuk Anda, murid akan berterima kasih pada guru. Apakah Anda tahu, yang Anda katakan memang benar. Saat 3 kompetisi alkimia sekte kuno, akhirnya alkimia kami benar-benar memenangkan kejuaraan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tan Yun sebenarnya adalah seorang alkemis hebat peringkat suci. Dia telah membalikkan kekalahan itu menjadi kemenangan." Mendengar ini, Tan Yun yang berpura-pura menjadi guru Shen Zubing awalnya berpura-pura terkejut, kemudian dia tersenyum. "Selamat untukmu sebagai guru, muridku memang luar biasa." Kemudian Shen Zubing menceritakan pada Tan Yun bahwa setelah dia memimpin murid gerbang dalam divisi pil untuk berpartisipasi dalam ujian tanah abadi, dia akan menjadi tetua di gerbang abadi. Dia sangat senang atas semua ini. Shen Zubing juga memberitahu Tan Yun bahwa tetua ke-12 Luwu telah mati. Tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Jika Shen Zubing tahu, maka dia akan secara pribadi berterima kasih kepadanya. Secara alami, Shen Zubing memiliki dendam pada Luwu. Pada saat itu, rumput giok pembangkit jiwa yang menjadi bahan pil untuk kepala Tang telah diracun sampai mati oleh orang yang dikirim Luwu. Jika waktu itu Shen Zubing membunuhnya, maka ayah Luwu yang merupakan tetua di gerbang abadi pasti tidak akan diam saja. Tetapi sekarang sudah berbeda, karena Shen Zubing sudah diangkat secara resmi oleh Master Sekte untuk menjadi tetua berjasa divisi pil gerbang abadi. Pastilah ayah Luwu tidak akan berani berbuat macam-macam padanya setelah kematian Luwu. Shen Zubing juga menceritakan tentang Tan Yun karena selain dia adalah murid yang jenius, dia juga merupakan murid yang pandai mencari masalah. Begitu Tan Yun kembali dari Sekte Abadi, dia bertarung dengan anak kepala divisi jiwa binatang dan menghapus kolam spiritualnya. Bagaimana mungkin ayahnya yang seorang kepala divisi jiwa binatang akan diam saja? Setelah mendengarkan cerita Shen Zubing, Tan Yun tersenyum. Mendengarkan nada murid, "Apakah kamu peduli padanya?" Shen Zubing pun menjawab, "Bagaimanapun, dia adalah pahlawan hebat divisi pil saya. Oleh karena itu, secara alami murid peduli padanya." Kemudian Shen Zubing meremas tangan di kedua bahu Tan Yun, seolah ingin berbicara, tetapi terhenti. "Murid, mengapa kamu berhenti berbicara?" kata Tan Yun sambil tersenyum. Shen Zubing segera muncul di hadapan Tan Yun. "Ada apa? Katakan saja jika kamu punya sesuatu," tanya Tan Yun. Kemudian Shen Zubing bertanya dengan malu, "Guru, apakah menurut Anda murid terlihat cantik? Tolong jangan berbohong, katakan saja yang sebenarnya." "Cantik, kamu adalah salah satu dari 13 wanita cantik di gerbang dalam," jawab Tan Yun dengan jujur. Shen Zubing kembali bertanya, "Seperti umur berapakah penampilanku, Guru?" Tan Yun meliriknya dan berkata, "Ini seperti 26 atau 27. Kalau begitu Guru, apakah kamu lebih suka aku yang seperti ini atau penampilanku yang lebih muda?"
kamu sekarang sedikit dewasa. Meskipun aku tidak tahu bagaimana penampilanmu ketika kamu masih muda, tapi kamu pasti lebih luar biasa saat itu. Tan Yun mengatakan yang sebenarnya, dan dia tidak terlalu memikirkan mengapa Shen Shubing bertanya hal seperti ini. Mendengarkan itu, Shen Shubing tampaknya telah membulatkan tekad. Jadi dia segera kembali ke punggung Tan Yun. Kemudian dia membalik tangannya. Ada sebuah pil hijau muncul di telapak tangannya dan dengan cepat dia menelannya. Segera setelah itu dia merasakan sensasi kesemutan di wajah, leher, dan bahkan setiap inci tubuhnya. Dia menahan rasa sakit dan masih memijat bahu Tan Yun dengan tangannya. Setelah beberapa saat, Shen Shubing menoleh ke belakang dengan cemas dan melihat ke cermin yang tergantung di dinding. Ketika dia menemukan wajah seorang gadis muncul di cermin, dia melihat kembali ke punggung Tan Yun dan berkata, "Guru, tutup matamu." "Untuk apa?" tanya Tan Yun. "Tutup saja, Guru." Kemudian Tan Yun menutup matanya. Shen Shubing berjalan ke depan Tan Yun dan giginya terbuka dengan ringan, lalu berkata, "Guru, buka mata Anda dan lihatlah." Saat Tan Yun membuka matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak linglung dan dia tidak bisa untuk tidak mengagumi. Sangat cantik. Dalam pandangannya, kulit Shen Shubing, leher giok, dan tangan yang bisa dipatahkan oleh pukulan sekarang menjadi semakin kenyal dan telah kembali ke tampilan mudanya. Tan Yun tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia berada di sekte abadi, dia memberi Shen Shubing pil suci kelas terbaik. Shen Shubing tidak segera meminumnya, ternyata untuk kejutan hari ini. "Guru, apakah aku benar-benar cantik?" tanya Shen Shubing. "Ya, muridku memang yang paling cantik." Segera Shen Shubing sepertinya memikirkan sesuatu dan kemudian berkata, "Guru, setelah mengetahui bahwa aku telah kembali dari sekte abadi, Tan Tai Songde mengirimkan beberapa biji api untukmu." Cincin Shen Shubing melintas di antara jari-jarinya dan 3 api hitam pekat yang identik perlahan-lahan membakar lapisan cahaya. "Ya, itu semua adalah api harta karun tingkat terbaik dengan atribut es, api besi es hitam." Tan Yun sangat bahagia. Dia memberi isyarat dan memasukkan 3 kelompok api besi es hitam ke dalam cincin Qiankunnya. "Guru, Tan Tai Songde juga mengatakan bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, dia juga akan mengirimu api atribut es tingkat rendah dan 2 jenis atribut api. Dia juga menyuruhku memberitahumu bahwa dia dipindahkan ke kantor pusat sekte Huangfu oleh Master Sekte. Dan jika Anda memiliki sesuatu untuk dicari di masa depan, Anda harus pergi ke kantor pusat sekte Huangfu." Kemudian Tan Yun bangkit memandang Shen Shubing dan berkata, "Ayo pergi, bawa guru kembali ke kampung halamanmu dan lihat kondisi ayahmu." Shen Shubing tersenyum dan berjalan keluar memegang lengan Tan Yun. Setelah tiba di puncak, Shen Shubing berkata, "Guru, aku juga ingin merasakan perasaan terbang di langit. Apakah Anda ingin membawa aku terbang?" Shen Shubing mengulurkan tangannya dan ingin Tan Yun membimbingnya terbang. Tentu saja Tan Yun tidak menyetujuinya. Karena jika hembusan angin meniup jubahnya, dia akan menemukan bahwa Tan Yun sedang terbang di atas singa naga emas. Tan Yun berkata, "Apakah kamu tidak punya perahu roh? Sebagai seorang guru, aku masih suka naik perahu roh yang lebih nyaman." "Baiklah." Shen Shubing menarik tangan gioknya dengan gembira, mengeluarkan perahu roh sub terbaik, dan terbang keluar dari gerbang gunung divisi pil bersama Tan Yun menuju pintu masuk gerbang luar alam rahasia sekte Huangfu. 2 jam kemudian, perahu roh terbang keluar dari alam rahasia sekte Huangfu dan terbang menuju pegunungan selatan. "Shubing, di mana kampung halamanmu?" tanya Tan Yun. Shen Shubing berkata dengan ekspresi sedih, "Setelah Gong Sung Yang Chun menjebak ayahku dan menyebabkan kolam spiritual ayahku dihapus oleh penguasa, ibu dan ayahku menetap dalam penyamaran di pegunungan yang jauhnya 3 juta mil ke selatan. Jangan sedih, kamu akan memiliki hari ketika kamu akan membunuh musuhmu." "Ya, aku sangat percaya itu." Shen Shubing mengepalkan tinjunya. "Ngomong-ngomong Shubing, siapa nama aslimu?" Shen Shubing menjawab, "Guru, Shubing adalah nama asli murid. Di sekte suci Huangfu, hanya Qin Feng, Qing Qiu, Wende, dan guru yang tahu identitasku. Tidak ada orang lain yang tahu. Jadi, murid tidak apa-apa menggunakan nama asli." Perahu roh turun secara vertikal dari langit dan akhirnya berhenti di tengah puncak yang tidak sedap dipandang. Shen Shubing melepaskan indera spiritualnya, dan ketika dia menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia menjentikkan jarinya. Gumpalan kekuatan spiritual melesat ke sebuah batu besar. Pada saat itu,
batu itu seperti riak air. Samar-samar terlihat tirai berkilauan muncul di dinding. Melihat ini, Tan Yun tahu bahwa kampung halaman Sen Subing berada di wilayah rahasia kecil. Batu besar itu adalah pintu masuknya. Sen Subing tersenyum dan meraih tangan Tan Yun. Setelah melangkah ke batu besar, keduanya menghilang begitu saja. Setelah Tan Yun muncul di wilayah rahasia, semburan aroma manis masuk ke hidungnya, dan kemanapun dia memandang, ada lautan bunga di dalam radius 10 mil. Di kedalaman hutan persik, ada 100 paviliun yang dipenuhi dengan aura. Di sekitar paviliun kuno, ada jembatan kecil dengan air yang mengalir, pohon willow yang menggantung dan alirannya sangat jernih. Burung yang terbang di langit seperti surga. Terisolasi dari dunia, tempat yang bagus, kata Tan Yun. Jika Anda tidak memiliki pertempuran dan permusuhan yang dalam, akan baik untuk menjalani kehidupan yang damai dan tenang dalam alam rahasia seperti ini. Guru, ini adalah rumahku. Sen Subing menunjuk ke sebuah paviliun jauh di dalam, seolah memikirkan sesuatu. Matanya dengan sedih berkata, ketika dia ada di sana, ibuku sangat menyukai bunga persik. Setelah dia pergi, ayahku menahan rasa sakit dan secara pribadi menanam kebun persik ini. Kemudian, kesehatan ayah semakin buruk sampai 20 tahun yang lalu. Ketika Sen Subing membicarakan hal ini, air matanya keluar. Dia membenci Gongsun Yang Chun. Tanpa dia, keluarganya akan tetap bahagia, dan orang tuanya akan menikmati kebahagiaan hubungan keluarga. Tan Yun menepuk bahu harum Sen Subing dan menghiburnya. Setelah ayahmu sembuh, ini adalah penghiburan terbesar bagi ibumu di langit. Ya, Sen Subing menyeka air matanya, dan ketika Tan Yun hendak berjalan, ada seorang pelayan yang sedang mencuci pakaian di tepi sungai Qingqing memandang Sen Subing sejenak, lalu menangis sambil berlari ke arah Sen Subing. Nona, kamu telah kembali. Tubuh Sen Subing bergetar, ada firasat buruk muncul secara spontan. Xiaoyu, apa yang terjadi pada ayahku? Xiaoyu sambil menangis berkata, Nona, tuan dia akan segera mati. Sen Subing bergegas menuju paviliun di seberang jembatan kecil seperti orang gila, dan Tan Yun mengikutinya dari belakang. Pelayan bernama Xiaoyu terus memanggil wanita itu untuk kembali. Ayah Sen Subing, Sen Tianji, awalnya adalah patriark keluarga Sen. Setelah dihapus kolam spiritualnya lebih dari 30 tahun yang lalu, dia khawatir Gongsun Yang Chun akan menghancurkan keluarganya. Jadi dia membawa ratusan orang ke wilayah rahasia kecil untuk hidup di dunia ini. Ketika mereka mendengar bahwa putri muda itu kembali, mereka semua berlari menuju paviliun Sen Tianji. Pada akhirnya, ratusan orang menangis dan menjaga di luar paviliun. Mereka tahu bahwa patriark telah mencapai titik di mana umurnya telah habis. Sementara itu, di ruangan lantai 2 paviliun, Sen Tianji yang dulunya adalah ayah yang luar biasa dan kepala gerbang suci di divisi Pil, sekarang sudah tua dan tidak berguna. 30 tahun yang lalu, masa hidupnya telah mencapai lebih dari 1000 tahun. Setelah kolam spiritualnya dihapuskan, dia selalu memakan obat ajaib untuk mempertahankan hidupnya selama lebih dari 30 tahun. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Ayah, bangunlah. Putri sudah kembali. Putri sudah kembali. Sen Subing terbaring di sampingnya menangis dengan keras. Namun Sen Tianji masih diam. Tan Yun datang ke sisi Sen Subing dan berkata dengan lembut, Subing, biarkan guru melihatnya. Sen Subing mengangkat kepalanya melihat Tan Yun dan memohon, Guru, tolong selamatkanlah ayah saya. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.